Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Dzukira bil khabar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kanat li akhihi indahu mazlamatun min irdin aw malin falyatlub min al-mazlum ay yahibaha lahu aw yastahilla minhu aw yaqdi minhu qabla an yu'khad minhu qabla an ya'khudha minhu khusama'uhu yawma la yujadu dinarun wala dirham. Siapa orang yang dia mendolimi saudaranya, baik kezaliman itu berupa yang berkaitan dengan harga diri atau berkaitan dengan harta, hendaknya dia mengembalikan kezaliman itu kalau berupa harta, kembalikan hartanya. Mungkin dia pernah mengambil sesuatu darinya, maka apa yang diambilnya kembalikan kepadanya. Atau minta halalnya sebelum di hari kiamat nanti orang-orang yang dizalimi itu menuntut kepadanya di hari kiamat, yauma la yujadu dinarun wala dirham, pada hari di sana tak berlaku dinar dan dirham. Ini suatu pelajaran bagi kita bahwa kezaliman ini apa yang kita ambil darinya sebelum nanti dituntut di hari kiamat oleh orang-orang yang dizalimi. Begitulah kehidupan di dunia ini. Semua apapun yang di dunia ini belum selesai. Akan ada persidangan nanti di hari kiamat. Yauma la yanfa'u dinarun wala dirham. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada kezaliman ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ittaqun nara, takutlah kalian semua terhadap api neraka. Ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah. Ij'alu, jadikanlah oleh kalian, bainakum antara kalian, wa bainaha dan antara api neraka, wiqayah, penjaga.
Ai hijaban, yaitu hijab penghalang, minas sodakoh berupa sedekah. Jadi sedekah ini nanti akan di hari kiamat akan menjadi benteng daripada api neraka, penjagaan daripada api neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun sedekah yang kamu jadikan sebagai benteng daripada api neraka itu berupa separuh kurma, ai nisfiha, separuh kurma, fa innahu yasuddur ramak, siyama litifli, karena sesungguhnya walaupun kurma itu separuh akan mengganjal lapar, menutup lapar. Siyama litifli, untuk anak, untuk bayi. Kalau bayi itu separuh kurma udah kenyang. Maka jangan remehkan sedekah walaupun separuh kurma, karena separuh kurma itu bisa mengenyangkan nyawa yang lapar. Bayi itu dengan separuh kurma sudah kenyang. Fala yahqirannal mutasaddiq, hendaklah orang yang bersedekah itu jangan meremehkan dzalika, kemampuan bisa bersedekah separuh kurma. Ittafaqal Bukhari wa Muslimun ala riwayati an Adi bin Hatimin, hadis tentang sabda Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, takutlah kalian terhadap api neraka walaupun dengan cara kamu bersedekah di dunia ini dengan kurma separuh. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terhadap riwayat daripada Adi bin Hatim. Memberikan pelajaran bahwa jangan pernah meremehkan amal yang kita mampu. Mampunya separuh. Jangan nunggu mau sedekah 1 kurma, 2 kurma, 3 kurma. Ya, mampu sedikit, kerjakan yang sedikit, jangan mampu yang banyak. Tapi kalau kita mampu banyak, jangan bersedekah sedikit, karena apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan itu termasuk pengorbanan. Jadi pengorbanan itu sesuatu apapun yang dibuat untuk mendapatkan ridha Allah. Falhasil annal infaq fi sabilillah, kesimpulannya annal infaq, bahwa sesungguhnya infak fi sabilillahi, di jalan Allah, sababul wusuli ilal ajril jazili wan najati minal makhawif, adalah sebab sampainya pahala yang besar kepadanya, wan najat minal makhawif wasyada'id, dan menjadi sebab seseorang itu selamat dari perkara-perkara yang ia takuti dan perkara-perkara yang besar yang akan dihadapi di hari kiamat. Wal balaya, dan menjadi sebabnya seseorang itu selamat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Annal infaq sababun fi annal infaqa fi sabilillahi sababul wusuli ilal ajril jazili wan najat minal makhawifi wasyada'idi wal balaya fid dunya wal akhirah. Kesimpulannya kata wal hasil annal infaqa, bahwa sesungguhnya infak itu adalah
sebab seseorang mendapatkan pahala besar dan selamat dari perkara yang ia takuti berupa musibah di dunia dan di akhirat. Kalau orang itu banyak sedekah, nanti ditolong oleh sedekahnya. Maka kita berusaha untuk urusan ini. Falhazilu, maka kesimpulannya annal infaqah, bahwa sesungguhnya infak itu, infak fi sabilillah, sababul wuzuli ilal ajril ajazil, sampai sebab sampainya seseorang untuk mendapatkan pahala yang besar, wan najat minal makhawifi wasyada'idi wal balaya, dan menjadi sebab seseorang itu selamat daripada apa yang ia takutkan berupa musibah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kama rawa al-Khatib an Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat yang telah diriwayatkan oleh Al-Khatib dari sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an minal anwa'il balaya. Sedekah itu mencegah daripada 70 macam-macam musibah. Ahwanuha al-judhamu wal baras, paling ringannya adalah terhindar dari penyakit lepra. Terhindar daripada penyakit-penyakit. Jadi orang yang bersedekah, dia ini dijauhkan oleh Allah dari 70 macam penyakit. 70 macam musibah. Insyaallah. Ini bangun ya. Ini jam berapa ini? Jam 3.38. Yang sudah bangun mengambil air wudhu, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Ini malam, masih malam ayyamut tasyrik. Jadi jangan banyak tidur ya, banyak melek. Silakan sambil ditap-tap layarnya, sambil baca istighfar, sambil baca sholawat, telinga bergerak untuk berzikir, mata memandang kebaikan, telinga mendengar nasihat. Sehingga badan kita ini selalu berfungsi kebaikan. Ketika orang itu duduk, telinganya mendengar nasihat agama, matanya memandang orang yang menyampaikannya dengan pandangan cinta, otaknya berpikir dengan pikir-pikiran yang positif, tangannya bergerak sambil berzikir, 4 saluran, ini namanya panca indera yang 4 telah mengirim informasi kepada otak, lalu disimpan di hati, naik lagi ke otak menjadi pikiran-pikiran yang positif. Afdalul amali, amalan yang paling utama, ala dhahril ardi, di muka bumi, salah satu ada 3 perkara. Thalabul ilmi, yang pertama menuntut ilmu. Wal jihadu, yang kedua perang di jalan Allah. Wal kasbu minal halali, dan mencari rizki yang halal. Jadi ketika orang itu hidup di muka bumi ini, maka amalan yang paling utama itu 3. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua jihad di jalan Allah, yang kedua al-kasbu minal halal, berusaha untuk mencari rizki yang halal. Ya, kalau jihad kan nunggu perang, tapi 2 perkara ini selalu bisa kita kerjakan. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, kemudian al-kasbu minal halal, mencari rizki yang halal. Jadi kita di samping kita ngaji menuntut ilmu, lalu
kita praktekkan dalam keseharian ketika kita ini bekerja mencari rezeki yang halal. Caranya yang baik, sumbernya yang baik, pendapatannya yang baik. Sebaik-baik rizkinya orang iman adalah dari usahanya sendiri. Fatalibul ilmi habibullah, maka orang yang dia itu selalu mencari ilmu, habibullah adalah kekasih Allah, wali Allah. Akan untuk ilmu ini, kalian ini untuk ilmu ini sekarang belajar. Fatalibul ilmi habibullah, maka orang yang menuntut ilmu adalah kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Wal mujahid waliyullah, orang yang berjihad di jalan Allah adalah wali Allah. Wal kasib minal halali, dan orang yang berusaha untuk mencari rizki yang halal, orang yang bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal, karimun alallah, adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Cari rizki yang halal ya, kita menjadi orang yang mulia di sisi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal dhaifa, sesungguhnya tamu, idza dakhala baital mu'min, bila masuk ke dalam rumahnya orang yang beriman, dakhala ma'ahu, maka tamu itu masuk ke dalam rumahnya itu, ke dalam rumah orang yang beriman itu masuk. Idza dakhala inna dhaib, sesungguhnya tamu, idza dakhala baital mu'min, bila dia tamu masuk bertamu ke dalam rumahnya orang yang beriman, dakhala ma'ahu, maka dia masuk bersamanya alfu barokatin, 1000 berkah. Tamu itu membawa 1000 barokah. Wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat. Masya Allah. Jadi kalau ada tamu, itu tamu datang masuk membawa 1000 barokah, 1000 rahmat. Tamu itu membawa berkah. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau hari itu nggak ada tamu, gelisah. Maka tamu itu membawa barokah. Inna dhaifa, sesungguhnya tamu, idza dakhala baital mu'min, bila dia masuk ke dalam rumahnya orang yang beriman, dakhala ma'ahu alfu barokatin, maka dia masuk dengan membawa 1000 barokah, wa alfu rahmatin, dan 1000 rahmat. Maka rumah kita disiapkan untuk menerima tamu. Open house. Rumahnya terbuka 24 jam untuk menerima tamu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ya'tihi ad-dhaif, tidaklah seseorang yang kemudian dia kedatangan tamu, fayukrimuhu bima wajada minat ta'am, bima wujida minat ta'am, lalu kemudian dia memuliakan tamunya dengan apa yang ia punya berupa makanan, illa fatahallahu ta'ala lahu baban minal jannah, melainkan Allah membuka untuknya satu pintu-pintu surga. Jadi tamu itu bagian daripada supaya nanti masuk surga. Tamu datang, kita ikram dengan makanan yang kita punya. Ma min ahadin ya'tihi dhaif, tidaklah seseorang yang dia ini kedatangan tamu, fayukrimuhu bima wujida minat ta'am, lalu dia memuliakan tamunya dengan makanan yang ia punya. Ada teh, dibuatin teh, tidak ada teh, ada air putih, ada ayam, ada daging, ada sayuran, ada suruh makan. Masya Allah.
illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah, melainkan Allah membuka untuknya satu pintu di surga. Bukakan satu pintu supaya dia masuk ke dalam surga. Yuni, Ustadz doakan Muhammad Riza bin Muhammad Yunus terbuka hati mau rujuk kembali dengan Yusniati binti Muhammad. Amin, amin, amin. Semoga Allah memudahkan. Allah kabulkan. Amin. Ini minta didoain nih. Amin ya. Walaupun jawabannya amin nih. Amin itu maksudnya segala apa yang menjadi hajatnya orang, kalau kita dulu amin, maka semoga Allah menerima. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi ini penting ya. Jadi jangan punya rumah tertutup di pagar rapat sehingga nggak pernah orang datang. Ini rumah kurang barokah. Rumah yang barokah adalah rumah yang banyak tamu berdatang. Setiap satu tamu masuk ke dalam rumah kita bertamu, maka dia membawa 1000 barokah dan 1000 rahmat. Akhirnya rumahnya berkah. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Tamunya malaikat. Maka tamunya ini malaikat. Maka Nabi Ibrahim dan istrinya sibuk menyiapkan hidangan. Faja'alahu bi'ijlin samin. Lalu kemudian tamunya ini diikram, dibuatkan apa? Anak sapi yang dipanggang. Masya Allah. Jadi ikramnya itu Nabi Ibrahim itu kepada tamunya tadi dibuatkan anak sapi panggang. Dihidangkan kepada tamunya, ternyata tamunya tidak mau makan. Maka gelisah Nabi Ibrahim. Lalu tamunya menjawab, saya ini malaikat Allah yang dikirim untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Dan saya diperintah oleh Allah untuk mampir di tempatnya Nabi Ibrahim. Jadi ternyata tamunya tadi malaikat. Lalu tamunya mengatakan, saya diperintah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa kamu akan dikasih anak Ishak. Jadi Nabi Ishak itu adalah pengorbanan ibunya, yaitu Siti Sarah. Sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Dengan barokahnya khidmat tamu membuatkan anak sapi panggang, maka Allah kasih anak namanya Ishak. Jadi kalau kita ini sudah lama nggak punya anak, maka di antara amalannya adalah banyak sedekah. Kalau ada tamu diikram, lalu bilang, ya Allah dengan barokah dan kemuliaannya tamu yang datang ini, saya itu belum punya anak, kasih saya anak. Saya belum punya ini, kasih saya ini. Saya punya penyakit, sembuhkan penyakitku. Jadi ini berwasilah dengan barokahnya tamu. Begitu harus doa. Siapa tahu tamunya itu orang yang baik. Sehingga kalau kita berdoa dengan barokahnya tamu yang datang, maka doa kita ini mustajab. Sambil di tap-tap layarnya sambil pikir, jadikanlah layar HP-mu menjadi tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Man asba'a ja'ian, siapa yang dia menyebabkan kenyangnya orang lapar, jadi orang lapar jadi kenyang sebab dia, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga,
Wa man mana'a ta'ama 'anil ja'i, siapa orang menahan makanan dari dimakan orang lapar, maksudnya ada orang lapar dia tidak mau memberi makanan yang dia punya, mana Allahu ta'ala fadlahu anhu yaumal qiyamati, Allah mencegah anugerah Allah untuk dia pada hari kiamat, wa alaihi wa adzabahu finnar, dan Allah menyiksanya di neraka. Jadi kalau orang pelit nanti di hari kiamat tidak ditolong oleh Allah, disiksa di neraka Allah. Wa man at'ama ja'ian liwajhillahi ta'ala, barang siapa memberi makan orang yang lapar, memberi makannya karena Allah Ta'ala, karena ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga, surga wajib baginya. Allahu Akbar. Masyaallah. Gimana hadirin? Nikmat dah dengar nasihat agama tuh. Itulah yang perlu kita hari-hari omong ya. Jangan sampai ngomong sia-sia. Dimana saja bisa berbicara perkara yang menguntungkan kita dunia dan akhirat. Jadi orang yang dia menahan makanan dari memberi makan kepada orang yang lapar, maka nanti Allah tidak menolong dia di hari kiamat dan Allah menyiksa dia. Kenapa Allah menyiksa dia? Karena dia tidak mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah atas pemberian Allah itu. Dia punya makanan kan dikasih Allah. Allah pengen makanan yang dikasihnya itu diberikan lagi kepada hamba Allah. Yang lapar tadi dikasih makanan. Laisal mu'minu billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ala jambih. Nabi bersabda, bukan orang iman orang yang dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Masya Allah. Allahu Akbar. Mamana at'am anil ja'i' mana Allahu ta'ala fadlahu anhu yaumal qiyamah. Siapa orang tidak mau memberi makan dengan makanan yang diberi Allah kepadanya, tidak mau memberikan makanan itu kepada orang yang lapar, mana Allahu ta'ala fadlahu anhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah tidak mau memberinya kepadanya, wa adzabahu fil afinnar, dan Allah menyiksanya di neraka. Wa man at'ama ja'ian liwajillahi ta'ala, barang siapa memberi makan orang yang lapar karena Allah, memberi makan karena Allah kepada orang yang lapar, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Maka kalau ada orang yang berpuasa, kita rebutan sebenarnya untuk membuatkan berbuka puasa. Allahu Akbar. Maka makanan yang kita berikan kepada perut yang lapar ini mendatangkan rahmat Allah. Jangankan sampai orang yang dikasih makan. Diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, 2 orang wanita. Satu wanita ahli ibadah dimasukkan neraka karena ngurung kucing. Dia punya hewan peliharaan, kucing, kucingnya dikurung, mati dalam kurungannya, nggak dikasih makan. Jadi kalau kita ini ngurung hewan, harus dikasih makan. Burung ditaruh dalam sangkar, harus dikasih makan. Sapi ditali di dalam kandangnya, maka diambilin rumputnya, dikasih makan. Kucing dikasih makan. Jangan kucing dikurung, nggak dikasih makan sampai mati dalam kurungannya. Ini bagian daripada contoh
wanita ahli ibadah baik hubungannya dengan Allah, tetapi nggak baik hubungannya dengan hamba Allah, berupa kucing. Jadi nggak baik dengan kucing saja itu. Menyebab keamalan baiknya dengan Allah tidak diterima oleh Allah. Apalagi dengan manusia. Kemudian yang kedua, wanita pelacur. Dia suatu hari berjalan, lalu nengok ada anjing kehausan dekat sumur. Lalu kemudian dia ini turun ke dalam sumur dengan susahnya, menggigit kedua sepatunya. Setelah sampai di bawah, sepatunya diisi dengan air. Lalu digigit lagi oleh mulutnya, naik ke atas sambil menggigit sepatu yang berisikan air itu. Sampailah ke atas, lalu dia beri minum anjing yang kehausan tadi dengan air yang diambil dengan susah dari sumur. Masya Allah, wanita pelacur, baik hubungan dengan anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Coba loh, bayangkan. Wanita pelacur, baik hubungan dengan anjing, Allah ampuni hubungannya yang rusak dengan Allah, Allah ampuni. Tetapi yang pertama tadi, wanita ahli ibadah, malam sholat, siang puasa, tapi nggak baik hubungannya dengan kucing. Kucingnya dikurung sampai mati dalam kurungannya. Allah tidak terima ibadahnya. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dakhalatil mar'atu fi hirrah. Maka dia, wanita, telah masuk ke dalam neraka sebab kucing yang ia kurung. Kalau urusan ngasih makan kepada anjing yang kehausan saja, ngasih minum, nyebab ke seseorang dicintai Allah sehingga dikasih pintu taubat, maka ini apa? Ini pelajaran bagi kita, di antara jalan supaya orang itu diberi pintu taubat oleh Allah, diampuni dosanya, adalah mencintai orang lain, membantu orang lain, senang sedekah. Allahu Akbar walillahil hamd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun ilal haqqi wal halqi wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal halqi. As-sakhiyyu, orang yang dermawan, qaribun, dekat, ilal haqqi, kepada amal baik, ilal haqqi, ilal haqqi, ini hak, ini maksudnya dekat dengan Allah. Al-haq adalah Allah. Qaribun ilal haqqi, dekat dengan Allah, wal hulki, dan makhluk Allah. Wal bakhilu, sedangkan orang yang pelit, ba'idun minal haq, jauh dari Allah, wal hulki, dan makhluk Allah. Ini kalau orang itu dermawan, maka dia dekat dengan Allah dan dekat dengan makhluk-makhluk Allah. Dekat dengan Allah itu maksudnya dicintai Allah. Tapi orang yang pelit, ba'idun minal haqqi wal hulki, jauh dari Allah, jauh dari makhluk Allah. Ya, kalau orang pelit itu orang nggak suka, jauh dari makhluk namanya. Allah pun juga nggak suka. Ya, kalau orang dermawan, Allah suka, makhluk-makhluk Allah suka, senang. Jadi disenangi Allah bagian daripada nikmat. Supaya disenangi Allah gimana? Senang dengan makhluk-makhluk Allah. Selalu punya amalan syukur, terima kasih. Apa yang kita terima daripada Allah, kita kasihkan kepada makhluk-makhluk Allah. Itu maknanya terima kasih. Terima kasih itu kita menerima dari Allah, kita kasihkan kepada hamba Allah. Itu
Itu namanya terima kasih. Lah apa yang dari Allah itu apa? Ya semua yang ada pada diri kita ya dari Allah toh. Bukan hanya uang saja, ya uang itu dari Allah. Kita berbagi dengan apa? Mata ini dari Allah. Kita gunakan untuk memandang kebaikan sehingga kita mendapatkan dari pandangan itu kebaikan dari Allah, pahala. Man nadhara ila wajhil akhihi nadratal mawaddah wa lam yakun fi qalbihi ihnatun. Siapa memandang wajah saudaranya dengan pandangan senang, dalam hatinya tidak ada dongkol sedikit pun, lam yatarib hatta yabrallah ma taqaddama min dambi, dia tidak akan meninggal dunia melainkan seluruh dosanya sudah diampuni Allah. Itu mata ini dari Allah, digunakan untuk melihat. Apa yang mau kita lihat? Lihat orang itu, lihat kebaikannya, lihat orang itu dengan pandangan senang, akhirnya dosa-dosanya diampuni. Itu maknanya terima kasih kepada Allah, menggunakan mata untuk Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini maknanya terima kasih, menerima dari Allah, semua pemberian ini dari Allah. Berarti kita ini nggak punya apa-apa. Semua ini titipan Allah untuk kita. Apakah suara saya ini jelas? Mohon bisa dikomen. Boleh salah satu di antara para pendengar di layar ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita menjadi hamba Allah. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmu sholihat. Dengan nikmat-nikmat Allah menjadi sempurna amal-amal soleh. Apakah suara ini jelas? Masya Allah, Alhamdulillah sudah bergabung. Yang belum bergabung silahkan bergabung. Yang belum menyukai silahkan disukai. Yang belum nge-share ke yang lain silahkan share ke yang lain. Dibantu TikToknya ini menjadi channel yang selalu menebar kebaikan. Usaha kita hanyalah menyampaikan mengenai apa yang kita sampaikan, ada yang merespon ataupun tidak, itu bagian dari bukan urusan kita. Ini urusan Allah yang Maha Kuasa. Kita berusaha mulut berbicara yang baik agar didengar oleh telinga. Telinga-telinga yang baik akan merespon kebaikan. Kalau telinga kurang baik akan merespon keburukan, kebaikan tak ada respon. Maka didoai telinga kita ketika kita berwudu, Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini menjadi telinga yang barokah, senang mendengarkan al-qaul. Al-qaul itu apa? Nasihat Quran, nasihat hadis, nasihat para ulama. Kalau telinga bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi informasi yang menjadikan tambahnya kepahaman dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup berdasarkan bimbingan kepahaman yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.